Inilah 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday 2025. Bulan Oktober 2025, kalender sepak bola nasional sudah ditandai merah tebal. Karena di bulan inilah Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial di tanah Arab Saudi. Laga yang bisa menentukan apakah mimpi besar Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026 akan jadi kenyataan atau justru sirna begitu saja. Ya, jangan lupa Indonesia kini berada di tahap paling jauh sepanjang sejarah dalam kualifikasi Piala Dunia. Situasinya benar-benar ketat. Setiap poin, setiap gol, bahkan setiap keputusan kecil di lapangan bisa menjadi pembeda antara sejarah manis atau luka lama yang terulang kembali. Persiapan serius di FIFA Matchday September. Tapi Kluivert tahu betul, pertarungan besar tidak bisa dijalani dengan modal doa dan semangat saja. Persiapan adalah kunci. Karena itu, FIFA Matchday bulan September jadi ajang uji coba paling serius. Lawannya bukan sembarangan. Timnas akan menghadapi dua kekuatan Timur Tengah, yakni Kuwait dan Lebanon. Kenapa dua negara ini dipilih? Karena secara karakter permainan, mereka hampir serupa dengan calon lawan Indonesia di Oktober nanti, yakni Irak dan Arab Saudi. Sama-sama kuat secara fisik, disiplin dalam bertahan, dan mengandalkan serangan balik cepat yang mematikan. Dengan kata lain, jika Garuda bisa menaklukkan Kuwait dan Lebanon, peluang untuk menjinakkan Irak dan Arab Saudi semakin besar. Tapi, jangan salah, laga ini bukan hanya tentang taktik. Ada isu besar lain yang ikut mengiringi. Pertama, soal mental bertanding. Kita tahu, Timnas Indonesia sering kesulitan ketika bermain di hadapan tekanan besar, apalagi di Timur Tengah di mana atmosfer stadion sangat panas, penuh sorakan, bahkan intimidasi. Tekanan itu bisa melumpuhkan jika mental tidak benar-benar siap. Kedua, ada isu soal kebugaran pemain. Jadwal kompetisi yang padat, perjalanan jauh dari Eropa ke Asia, serta adaptasi cuaca ekstrim di Arab Saudi bisa menjadi ujian tambahan. Apalagi suhu di sana bisa mencapai 40 derajat lebih di siang hari. Bagaimana tim medis dan pelatih fisik menjaga stamina para pemain? Itu juga akan jadi faktor krusial. Patrick Kluivert pun tak mau ambil risiko. Dia memanggil 27 pemain terbaik yang tersebar di berbagai kompetisi, baik liga domestik maupun Eropa. Nama-nama senior seperti Jordi Amat, Mark Locke, dan Rizky Ridho tetap dipercaya untuk menjaga kestabilan tim. Dan tentu saja, sorotan juga tertuju pada Emil Audero, kiper Serie A yang akhirnya bisa turun membela Merah Putih. Publik menunggu bagaimana ketenangannya bisa menularkan rasa percaya diri di lini belakang. Tapi pemanggilan 27 pemain ini juga tidak lepas dari kontroversi. Ada suara sumbang yang mempertanyakan apakah pemain Liga 1 diberi porsi cukup. Karena sebagian besar yang dipanggil adalah pemain keturunan atau yang bermain di luar negeri. Padahal pemain lokal juga tampil impresif di kompetisi. Namun, Kluivert tampaknya lebih mengutamakan pengalaman dan kualitas individu yang terbukti di level tinggi. Baginya, di laga krusial ini tidak ada ruang untuk eksperimen. Yang ada hanyalah mencari pemain paling siap bertarung. Dua ujian sebelum pertarungan sesungguhnya. Dengan segala polemik, tekanan, dan harapan yang dipikul, Indonesia akan melangkah ke dua ujian awal melawan Kuwait dan Lebanon. Dua laga ini bukan hanya tes taktik, tapi juga tes mental, fisik, bahkan solidaritas tim. Karena jika Garuda gagal tampil solid di September, maka Oktober bisa jadi mimpi buruk. Tapi sebaliknya, jika skuad 27 pemain ini bisa menunjukkan kualitas, seluruh Asia bahkan dunia akan mulai percaya Indonesia bukan lagi sekedar tim kuda hitam, melainkan calon kontestan Piala Dunia yang harus diperhitungkan. Lalu siapa saja 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday mendatang? Untuk posisi penjaga gawang, Patrick Kluivert tampaknya tidak main-main. Nama pertama yang langsung muncul adalah Emil Audero.
kiper kelahiran Mataram yang kini memperkuat Cremonese. Kehadiran Audero jelas menjadi sinyal serius karena ia bukan hanya membawa pengalaman bermain di level tertinggi Serie A, tetapi juga mentalitas besar dari klub raksasa Eropa. Penampilan terakhir Emil Audero bersama timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Tak heran jika kemudian Patrick Kluivert kembali memasukkan namanya ke dalam daftar panggilan. Konsistensi, pengalaman di Serie A, dan performa impresif di laga internasional menjadi alasan kuat mengapa Audero layak dipercaya lagi untuk mengawal gawang timnas Indonesia di pertandingan-pertandingan penting mendatang. Selain Emil Audero, Patrick Kluivert juga kembali memberikan kepercayaan kepada kiper muda andalan Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Pemanggilan ini bukan tanpa alasan. Hernando dikenal sebagai salah satu penjaga gawang terbaik saat ini dengan performa yang konsisten sepanjang Liga 1, refleks cepat, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta kepercayaan dirinya yang terus berkembang membuat Kluivert menilai Hernando pantas kembali bersaing di level timnas. Bagi Hernando, kesempatan ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa ia siap tampil bukan hanya sebagai pelapis, tetapi benar-benar bersaing untuk posisi utama di bawah Mistar. Lalu ada juga nama Nadeo Argawinata, kiper berpengalaman yang tetap dipercaya Patrick Kluivert. Meski performanya di klub sempat naik turun, Nadeo masih membawa sesuatu yang berbeda, mentalitas dan pengalaman di laga besar. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan tinggi, baik di level regional maupun saat timnas Indonesia tampil di turnamen internasional. Nadeo menawarkan stabilitas serta jiwa kepemimpinan yang sangat dibutuhkan di ruang ganti. Beralih ke lini belakang, nama pertama yang langsung mencuri perhatian adalah Jay Itzes. Bek jangkung yang kini bermain di Serie A bersama Sassuolo itu kembali dipercaya Patrick Kluivert untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Kehadirannya jelas membawa rasa aman mengingat Itzes dikenal sebagai sosok yang tenang, disiplin dalam menjaga area, serta memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Tak heran jika banyak yang menyebut bahwa Itzes kini sudah menjadi fondasi utama pertahanan Indonesia. Untuk posisi bek, Miss Hilgers kembali jadi salah satu pilihan Patrick Kluivert. Bermain di Eredivisie bersama FC Twente, Hilgers tampil konsisten dengan gaya bermain agresif, disiplin, serta keunggulan dalam duel udara. Kualitas itulah yang membuat dirinya kerap menjadi andalan ketika timnas Indonesia membutuhkan tembok kokoh di lini belakang. Menariknya, nama Hilgers belakangan juga santer diberitakan masuk dalam radar klub Premier League, Crystal Palace. Nama lain yang tak kalah penting di lini belakang adalah Jordi Amat. Bek yang kini bermain untuk Persija Jakarta ini tetap mendapat kepercayaan Patrick Kluivert berkat pengalamannya yang luas di Eropa maupun Asia. Amat dikenal dengan ketenangannya dalam mengawal pertahanan, kemampuan membaca situasi dengan cepat, serta jiwa kepemimpinannya yang mampu menularkan rasa percaya diri kepada rekan setim. Pengalamannya menghadapi berbagai striker kelas dunia saat berkarir di La Liga dan Premier League membuatnya menjadi mentor berharga bagi para bek muda Indonesia. Di sisi lain, ada juga Rizky Ridho, bek muda yang terus menunjukkan perkembangan pesat. Pemain Persija Jakarta ini dikenal dengan keberanian duel 1 lawan 1, disiplin menjaga posisi, serta ketangguhannya menghadapi penyerang asing di Liga 1. Usianya yang masih relatif muda membuat Ridho jadi salah satu prospek jangka panjang bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Patrick Kluivert melihat Ridho bukan hanya sekedar pelapis, tetapi juga sosok yang bisa langsung diandalkan ketika dibutuhkan. Mentalitasnya yang semakin matang serta konsistensi di klub membuktikan bahwa Ridho layak bersaing dengan bek-bek berpengalaman lain. Nama berikutnya di lini belakang adalah Justin Hupner, bek muda yang kini berkarier di Belanda bersama Fortuna Sittard. Hupner dikenal sebagai sosok bek modern. Tangguh dalam duel, punya fisik kuat, dan berani keluar dari area pertahanan untuk membantu membangun serangan. Hupner bisa menjadi investasi jangka panjang sekaligus opsi segar bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan keberanian dan determinasi yang dimilikinya,
Masuk ke lini tengah ada nama Joey Pelupesi, gelandang bertahan berpengalaman yang kini memperkuat klub SK Lommel. Pemain satu ini dikenal sebagai tipe pekerja keras di lapangan. Ia tidak banyak melakukan aksi spektakuler, tetapi perannya sangat vital sebagai perusak ritme permainan lawan dan penghubung antara lini belakang dengan lini serang. Patrick Kluivert menilai Pelupesi sebagai sosok yang bisa menghadirkan keseimbangan di lini tengah. Dengan visi permainan yang matang, disiplin dalam menjaga area, serta kemampuan membaca alur serangan lawan. Di sektor tengah, Marcelino Ferdinand kembali jadi salah satu tumpuan utama timnas Indonesia. Kreativitasnya dalam mengatur serangan serta keberanian untuk mengeksekusi peluang dari jarak jauh. Meski masih berusia muda, Patrick Kluivert melihat Marcelino sebagai motor serangan Garuda. Pemain yang bisa menjadi pembeda saat tim kesulitan membongkar pertahanan lawan. Dribble cepat, passing terukur, hingga naluri mencetak gol membuatnya menjadi aset berharga yang sulit tergantikan. Kehadirannya di lini tengah membawa warna baru, semangat muda, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko di momen krusial. Nama lain yang kembali dipanggil Patrick Kluivert di lini tengah adalah Mark Klok. Gelandang Persib Bandung ini memang sempat absen dari skuad Garuda, namun performanya yang stabil di Liga 1 membuatnya layak dipercaya lagi. Klok dikenal sebagai pemain dengan distribusi bola yang rapi, visi permainan yang matang, serta ketenangan dalam mengendalikan tempo pertandingan. Selain kualitas teknis, Klok juga membawa pengalaman dan mentalitas kuat yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Tendangan bebas yang akurat ditambah kemampuan menjaga konsentrasi di momen penting, tendagat Nathan Joe Aon kembali masuk ke dalam daftar panggilan Patrick Kluivert. Bukan hanya piawai dalam overlap, Nathan juga punya disiplin tinggi saat bertahan. Ia mampu membaca pergerakan lawan dan cepat menutup ruang di area pertahanan. Hal inilah yang membuat Kluivert menilai Nathan sebagai opsi penting, terutama ketika timnas Indonesia membutuhkan variasi permainan dari sisi sayap. Di lini tengah, Tom Hay juga menjadi salah satu nama yang kembali dipanggil Patrick Kluivert. Hay dikenal sebagai gelandang dengan kemampuan mengatur tempo permainan dan distribusi bola yang sangat rapi. Ia adalah tipe pemain yang bisa menjadi otak serangan, sekaligus menjaga stabilitas tim ketika berada di bawah tekanan. Keunggulannya dalam melakukan passing akurat, visi luas, serta ketenangan saat menguasai bola menjadikannya sosok penting di skuad Garuda. Dengan Hay, timnas Indonesia memiliki pengatur irama permainan yang mampu menghubungkan lini belakang dengan lini depan secara efektif. Nama Ricky Kamuaya juga kembali mendapat tempat di lini tengah pilihan Patrick Kluivert. Gelandang milik Dewa United ini dikenal dengan gaya bermain eksplosif, penuh energi, serta keberanian dalam menembus lini pertahanan lawan. Ricky punya kelebihan dalam melakukan penetrasi dari lini kedua. Meski sempat mengalami periode naik turun, Kambuaya kini menunjukkan performa yang kembali stabil di Liga 1. Inilah yang membuatnya dipercaya lagi untuk mengenakan seragam Garuda. Kehadirannya jelas memberi opsi berbeda di lini tengah. Untuk posisi wingback kanan, Patrick Kluivert kembali memanggil Kevin Dix, pemain yang kini berkarir di Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Dix dikenal sebagai bek sayap modern yang punya keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Kecepatan, kekuatan fisik, serta kemampuan melakukan overlap menjadikannya senjata penting di sisi kanan permainan Garuda. Selain punya stamina luar biasa, Dix juga berpengalaman menghadapi lawan-lawan berkualitas tinggi saat berkarir di Eredivisie dan Serie A. Selain Kevin Dix, nama Sandy Walsh juga kembali mengisi posisi bek kanan pilihan Patrick Kluivert. Pemain Buriram United ini sudah lama dikenal sebagai sosok yang konsisten dan serbaguna. Sandy bukan hanya kuat saat bertahan, tapi juga punya kemampuan mendukung serangan lewat overlap cepat dan umpan-umpan akurat ke lini depan. Jegal pengalamannya di kompetisi Eropa membuat Sandy Walsh punya ketenangan ekstra dalam menghadapi situasi sulit. Ia mampu membaca pergerakan lawan dengan baik, sekaligus piawai membantu tim dalam transisi menyerang. Untuk sisi kiri pertahanan, Sain Patinama kembali menjadi pilihan Patrick Kluivert.
Pemain yang kini membela klub Thailand, Buriram United, ini dikenal sebagai bek kiri modern dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang sama kuatnya. Kecepatan dan fisiknya yang tangguh membuat Sain sulit dilewati lawan. Sementara kualitas umpannya bisa menjadi senjata berbahaya ketika Garuda melakukan serangan dari sayap. Sain juga punya fleksibilitas untuk bermain lebih maju sebagai wingback, memberikan variasi taktik bagi Clifford. Di sektor sayap kiri, Dean James menjadi salah satu wajah baru yang kembali dipanggil Patrick Kluivert. Pemain muda yang kini memperkuat klub Liga Belanda Go Ahead Eagles, ini dikenal dengan kecepatan, daya jelajah tinggi, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1. Dean adalah tipikal bek kiri modern yang tak hanya fokus bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan lewat overlap dan umpan silang akurat. Meski usianya masih muda, James sudah menunjukkan potensi besar untuk berkembang menjadi bek andalan timnas Indonesia di masa depan. Nah meriah. Untuk sektor sayap kanan, Janse Sayuri kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Pemain Maluku United ini dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa serta determinasi tinggi setiap kali turun ke lapangan. Janse adalah tipikal pemain pekerja keras. Sanggup membantu pertahanan sekaligus menusuk ke lini serang lewat pergerakan eksplosifnya di sisi kanan. Performa konsisten bersama Maluku United membuat Patrick Kluivert menilai Janse layak diberi kesempatan kembali. Di sisi kiri pertahanan, nama Kelvin Verdonk juga masuk dalam daftar panggilan Patrick Kluivert. Pemain yang kini membela NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda ini dikenal sebagai bek kiri yang punya kemampuan bertahan solid, disiplin menjaga area, serta tajam ketika membantu serangan. Verdonk adalah tipe pemain yang mampu mengombinasikan ketenangan Eropa dengan determinasi tinggi setiap kali membela tim. Pengalaman panjangnya di Eredivisie membuat Kelvin sangat teruji menghadapi winger cepat dan striker dengan kualitas top. Hal inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Kluivert percaya kepadanya untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Untuk lini tengah, Eliano Reinders menjadi salah satu nama baru yang dipanggil Patrick Kluivert. Meski usianya masih relatif muda, Reinders sudah menunjukkan kematangan dalam membaca permainan. Dikenal dengan gaya bermain energik, mobilitas tinggi, serta kemampuan distribusi bola yang rapi. Eliano juga punya fleksibilitas, bisa dimainkan sebagai gelandang box-to-box maupun lebih bertahan sesuai kebutuhan tim. Dengan stamina yang kuat dan keberanian untuk mengambil keputusan cepat, ia bisa menjadi tambahan penting di lini tengah Garuda. Kehadirannya juga memberi warna baru karena Eliano membawa standar latihan dan pengalaman dari sepak bola Belanda yang terkenal dengan filosofi taktik serta teknik tinggi. Di sektor sayap, Jakob Sayuri kembali masuk dalam daftar panggilan Patrick Kluivert. Winger lincah milik Maluku United ini dikenal dengan kecepatan, kelincahan, dan keberaniannya dalam melakukan penetrasi langsung ke jantung pertahanan lawan. Jakob adalah tipikal pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan lewat akselerasi dan pergerakan eksplosif di sisi lapangan. Selain tajam saat menyerang, Jakob juga rajin membantu pertahanan. Patrick Kluivert menilai Jakob sebagai opsi penting ketika timnas Indonesia membutuhkan variasi serangan dari sisi sayap. Di lini serang, Stefano Lillipali kembali mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert untuk mengenakan seragam Garuda. Pemain berpengalaman yang kini memperkuat dua United ini memang tak pernah kehilangan magisnya. Dengan visi bermain yang matang, sentuhan bola yang tenang, serta kemampuan mencetak gol dari lini kedua, Lillipali tetap jadi sosok penting di tim. Meski usianya tidak lagi muda, performanya di Liga 1 justru semakin konsisten. Ia kerap menjadi pembeda lewat kreativitas dan kecerdasannya dalam membuka ruang. Nama Egy Maulana Fikri juga kembali dipanggil Patrick Kluivert untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Pemain yang kini membela Dewa United ini dikenal dengan kreativitas, dribble cepat, serta keberaniannya dalam menghadapi duel 1 lawan 1. Egy adalah tipikal winger yang mampu menciptakan peluang dari situasi sulit, sekaligus memiliki naluri mencetak gol yang kerap menjadi pembeda. Meski sempat mengalami pasang surut dalam karirnya, penampilan Egy di Liga 1 menunjukkan grafik yang kembali meningkat.
Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia membawa standar permainan yang berbeda, terutama dalam hal visi dan pengambilan keputusan. Salah satu wajah muda yang kembali mendapat perhatian Patrick Kluivert adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang serang Persib Bandung ini dikenal dengan kreativitas, visi bermain, serta keberaniannya mengambil inisiatif dalam membangun serangan. Beckham punya kualitas dalam mengatur tempo permainan sekaligus keunggulan melepas umpan-umpan terobosan yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Meski masih berusia muda, Beckham sudah menunjukkan kedewasaan dalam bermain. Performa konsistennya di Liga 1 membuat Kluivert menilai ia layak diberi kesempatan untuk unjuk gigi di level internasional. Di lini depan, Ramadan Sananta kembali dipercaya Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Striker muda yang saat ini bermain untuk DPMM Brunei Darussalam dikenal sebagai penyerang dengan insting tajam di kotak penalti. Sananta punya keunggulan dalam penempatan posisi, keberanian dalam duel udara, serta kemampuan eksekusi yang tenang saat mendapat peluang. Meski usianya masih muda, Sananta sudah menunjukkan ketajaman di berbagai ajang bersama Garuda. Gol-gol penting yang ia ciptakan membuatnya disebut-sebut sebagai salah satu striker paling menjanjikan saat ini. Di sektor penyerang sayap, Ragnar Oratmangun kembali jadi salah satu nama yang dipanggil Patrick Kluivert. Pemain keturunan Maluku yang kini berkarir di Belgia bersama FC Dender ini dikenal dengan kecepatannya, kemampuan dribble yang mumpuni, serta kreativitas tinggi saat menusuk dari sisi lapangan. Ragnar adalah tipikal winger yang bisa menciptakan peluang dari situasi sulit, bahkan mampu menjadi pemecah kebuntuan lewat aksi individunya. Selain kualitas teknik, Ragnar juga punya fleksibilitas karena dapat dimainkan di beberapa posisi lini depan. Hal ini memberi Kluivert opsi taktik yang lebih variatif, terutama ketika Garuda membutuhkan perubahan pola permainan di tengah laga. Dengan pengalaman berkompetisi di Eropa, Ragnar membawa standar intensitas tinggi yang bisa menular kepada rekan-rekannya di timnas Indonesia. Nah, itulah gambaran skuad pilihan Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama besar hingga talenta muda yang terus bersinar sudah dipanggil, mulai dari lini belakang yang kokoh, lini tengah penuh kreativitas, sampai lini depan yang siap memberikan kejutan. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah skuad ini sudah cukup kuat untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi dan memberikan yang terbaik di laga-laga krusial mendatang? Atau mungkin menurut kalian masih ada nama lain yang seharusnya pantas dipanggil? Mungkin pemain dari Liga 1 yang sedang on fire atau formasi alternatif yang menurut kalian lebih cocok untuk menghadapi lawan-lawan berat di depan? Tulis semua opini kalian di kolom komentar karena setiap pendapat akan jadi bahan diskusi seru untuk kita semua pecinta sepak bola tanah air. Dan pastinya jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar perkembangan timnas Indonesia.